wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian sengketa bisnis studi kasus geprek bensu. Sengketa bisnis dapat muncul akibat perbedaan kepentingan atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kasus geprek bensu menjadi contoh sengketa merek dagang yang menonjol di Indonesia karena dua belah pihak menggunakan nama dagang yang hampir sama. Perselisihan ini melibatkan isu hukum tentang hak merek, persamaan pada pokoknya, dan dugaan etika tidak baik. Kasus ini penting dipelajari untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara profesional sesuai ketentuan hukum bisnis. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan penyebab sengketa yang akan disampaikan oleh rekan kita, Mulisin. Pengertian sengketa. Sengketa dapat terjadi antara individu, kelompok, perusahaan, hingga negara, baik bersifat publik maupun keperdataan. Secara umum, sengketa adalah situasi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan menyampaikan ketidakpuasannya yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam konteks hukum kontrak, sengketa diartikan sebagai perselisihan akibat pelanggaran kesepakatan atau wana presentasi yang dituangkan dalam kontrak. Ini berarti sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, seringkali karena wana presentasi. Penyebab sengketa dari berbagai perspektif. Yang pertama, hubungan masyarakat, ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok. Solusinya yaitu meningkatkan komunikasi, saling pengertian, dan toleransi. Kedua, negosiasi prinsip. Perbedaan ini antara para pihak. Solusinya memisahkan perasaan pribadi dan masalah. Bernegosiasi berdasarkan kepentingan. Yang ketiga, identitas. Ancaman terhadap identitas kelompok. Solusinya adalah fasilitas dialog untuk mengidentifikasi ancaman, membangun empati, dan menciptakan kesepakatan. Yang keempat, kesalahpahaman antara budaya. Ketidakcocokan komunikasi antar budaya. Solusinya, dialog untuk memahami budaya lain dan mengurangi stereotip. Yang kelima, transformasi. Masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi, politik. Solusinya yaitu perubahan struktur untuk pemberdayaan, keadilan, dan pengakuan. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia. Kebutuhan atau kepentingan tidak terpenuhi atau terhalang. Solusinya memenuhi kebutuhan substantif, prosedural, dan psikologis. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang penyelesaian sengketa dan studi kasus yang akan disampaikan oleh rekan kita, Irgi. Baik, selanjutnya penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua. Yang pertama litigasi, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Diputuskan oleh hakim, pihak bersengketa mempertahankan hak di muka pengadilan. Ciri-cirinya, yang pertama sifat proses, formal dan teknis. Yang kedua, hasil akhir, putusan win-loss solution. Yang ketiga, kelemahan, prosedur formal, lambat, biaya mahal, dan menimbulkan permusuhan. Yang kedua, non-litigasi, ADR, Alternative Dispute Resolution, penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang pertama, negosiasi, komunikasi dua arah untuk kesepakatan tanpa pihak ketiga. Yang kedua, mediasi, negosiasi dengan mediator netral yang membantu memfasilitasi komunikasi hingga tercapai win-win solution. Yang ketiga, arbitrage, pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat. Yang keempat, konsilasi, yaitu konsilator menawarkan solusi yang dapat dijadikan keputusan akhir jika disetujui para pihak. Selanjutnya, studi kasus sengketa ayam geprek bensu. Sengketa merek bensu melibatkan PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Ruben Onsu, menjadi studi kasus penting dalam hukum merek di Indonesia. Yang pertama, asal mula bensu. April 2017, Beni Sujono mendirikan Ayam Geprek Bensu. PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pengguna dan pendaftar pertama merek bensu di DJKI. Yang kedua, keterlibatan Ruben Onsu. Ruben Onsu diangkat sebagai brand ambassador Ayam Geprek Bensu, memberinya akses ke operasional dan popularitas merek. Yang ketiga, pendirian merek pesaing. Agustus 2017, Ruben Onsu mendirikan Geprek Bensu dan mengklaim Bensu adalah singkatan namanya, sehingga memicu sengketa, terutama dugaan pengambilan resep dan karyawan.
Untuk materi yang ketiga yaitu tentang aspek hukum sengketa yang akan disampaikan oleh rekan kita, Asep. Aspek hukum sengketa merek bensu. Kasus ini menyoroti itikat tidak baik dan persamaan pada pokoknya dalam hukum merek. Dasar hukum sengketa. Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Melarang pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terdaftar. Serta merek yang dimohonkan tidak itikat baik pada pasal 21 ayat 1 dan 3. Prinsip first one dan meskipun Indonesia menganut third file, pendaftaran dapat dibatalkan jika permohonan bertingkat tidak baik. PT Ayam Geprek Bensu Sujono membuktikan penggunaan awal secara komersial. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang analisa permasalahan dan solusi penyelesaian yang akan disampaikan oleh rekan kita, Senvia. Kita masuk ke analisa permasalahan hukum dan etika bisnis. Inti permasalahan sengketa geprek bensu itu terletak pada kesamaan nama, produk identik, dan itikat tidak baik yang menimbulkan kebingungan konsumen. Permasalahan etika bisnis adalah kecurangan atau fraud, tindakan menempatkan karyawan di dapur pesaing untuk mendapatkan resep. Kemudian ada konflik kepentingan, menggunakan posisi duta merek untuk kepentingan bisnis pribadi yang bersaing langsung. Kemudian ada pengkhianatan kepercayaan, melanggar kepercayaan yang diberikan oleh PT Ayam Geprek Bensu Sujono sebagai brand ambassador. Permasalahan hukum dan etika tidak baik ada di eksploitasi informasi internal, memanfaatkan posisi duta promosi untuk mendapatkan resep dan informasi operasional. Kemudian ada pendomplengan reputasi, mendirikan merek serupa untuk mendompleng popularitas bisnis Beni Sujono. Kemudian ada memaksakan kepemilikan, berulang kali menggugat penggunaan nama yang lebih dulu dipakai pihak lain. Oke, sekarang kita masuk ke solusi penyelesaian litigasi dan alternatif ideal. Solusi yang ditempuh yaitu litigasi melalui pengadilan niaga dan Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum yang mutlak dan mengikat. Ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah kepastian hukum perusahaan mengikat. Kekurangannya solusi win-lose, kerugian finansial besar, biaya perkara, ganti rugi sebesar 100M, merusak hubungan antar pihak. Kemudian solusinya berikut, ada solusi alternatif ideal atau ADR, penyelesaian sengketa melalui ADR atau negosiasi atau mediasi. Di awal konflik dapat menghasilkan solusi yang lebih konstruktif. Kemudian ada beberapa poin seperti perjanjian lisensi. Ruben Onsu dapat menegosiasikan perjanjian lisensi untuk menggunakan nama Bensu dengan royalti. Kemudian ada coexistence agreement, kesepakatan tertulis penggunaan merek di wilayah atau segmen pasar berbeda. Kemudian yang terakhir bisa juga menggunakan poin merger atau akuisisi, menggabungkan entitas bisnis untuk menghilangkan persaingan internal. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha mengenai perlindungan merek, etika bisnis, dan penyelesaian sengketa. Pelaku bisnis harus segera mendaftarkan merek untuk memperoleh perlindungan hukum, menjaga integritas melalui praktik bisnis yang beretika, serta memahami prinsip-prinsip hukum merek agar terhindar dari sengketa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.